Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Martayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh Rahmat Setiawan. Kode sahamnya BJBR, nama perusahaannya yaitu PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Selanjutnya kita ganti di sini kode sahamnya BJBR, kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten ini, kalau kita lihat selama setahun terakhir itu harga saham tertingginya di harga Rp1.849 per lembar. Kemudian terendahnya di harga 1.100-an rupiah per lembar seperti itu. Oke, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022. Di periode sebulan lebih terakhir ini, apa yang dilakukan oleh investor besarnya? Akumulasikah, distribusikah, atau mereka melakukan aksi do nothing atau tidak ngapa-ngapain seperti itu? Oke, langsung saja kita lihat data broker summary-nya. Nah, di sini kita cek Broksum ya. Nah, di sini kita ganti kode sahamnya BJBR. Kemudian tanggalnya kita ganti dari tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama sebulan lebih terakhir ini investor besarnya melakukan aksi normal distribusi. Nah, ketika investor besarnya terus distribusi, apalagi masif distribusi, maka itu menandakan bahwa potensi harga sahamnya untuk turun ke harga supportnya di harga 1.200-an sini akan berpeluang terjadi seperti itu. Namun ketika aksi mereka menjadi masif akumulasi di perdagangan selanjutnya, maka itu potensi harga sahamnya akan naik seperti itu. Oke, kita tutup data broker summary-nya. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Tetapi kalau untuk request-nya, usahakan perusahaan-perusahaan yang belum pernah di-request oleh investor-investor yang sebelumnya ya, yang sudah pernah request. Nah, sekarang kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten ini 41,4% sahamnya telah dicetak dalam bentuk script plus. Nah, dari 41,4% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini 0%. Artinya, tidak ada satupun investor institusi maupun investor lokal ataupun investor asing yang memiliki porsi kepemilikan di atas 5%. Sehingga di sini dikategorikan investor besarnya 0%. Nah, kalau investor besarnya 0%, terus siapa yang markup harga ini? Nah, di sini
Yang melakukan aksi markup itu adalah investor semi retail, seperti itu. Atau investor retail yang memiliki dana dalam porsi yang besar, seperti itu. Itulah yang disebut dengan semi retail, yang kepemilikannya di bawah 5% dan di atas 2%, seperti itu. Mereka-mereka ini cukup memiliki dana untuk memarkup harga. Mereka bisa memarkup harga. Sedangkan kita, investor retail yang kepemilikannya di bawah 2%, itu umumnya setelah beli berdoa, seperti itu. Jadi, investor retail itu jarang sekali yang markup harga. Nah, kemudian kepemilikan retail di perusahaan PJBR ini sebesar 20,1%. Nah, ini porsi kepemilikan retail yang sangat besar ya, karena standar maksimum kepemilikan retail itu adalah 25%. Jika lebih dari 25%, maka jangan harap harga sahamnya bisa naik seperti itu. Nah, ini Rahmat Setiawan ini bertanya kepada saya, kenapa banyak pemberitaan-pemberitaan baik, tetapi harga sahamnya tidak naik seperti itu. Jadi apapun bentuk pemberitaannya, itu harga saham tidak bisa dinaikkan oleh berita, seperti itu. Justru ketika banyak berita positif, kemudian investor retail beli banyak, nah itu bisa menyebabkan terjadinya penurunan harga. Kenapa? Karena investor semi retailnya bisa profit taking, seperti itu. Nah, jadi makanya dari itu, semakin sedikit kepemilikan retail di suatu emiten atau perusahaan, itu bisa menyebabkan kenaikan harga yang sangat signifikan. Kenapa? Karena investor besarnya mudah untuk melakukan markup harga, seperti itu. Makanya jangan heran kalau ada perusahaan-perusahaan yang kepemilikan retailnya 3% atau 10%, itu harga sahamnya bisa naik 200-300%. Atau sebaliknya, jika kepemilikan retail 70%, itu harga sahamnya tidak naik-naik. Nah, itu karena investor besarnya berpikir dua kali untuk memarkup harga apabila porsi kepemilikan mereka sangat kecil. Karena itu sangat beresiko jika 72% retail itu berbondong-bondong untuk jualan, seperti itu. Nah, itu juga akan menguras dana dari dana yang dimiliki oleh investor besarnya, seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Rahmat Setiawan. Nah, bagi teman-teman investor, sekali lagi jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Oh iya, kalau bagi teman-teman investor yang ingin bertanya seputar saham atau perusahaan yang sedang dipantau atau yang sedang dimiliki, kemudian ingin melihat aksi investor besarnya, baik akumulasi maupun distribusi, bisa bergabung di channel Telegram saya. Bisa lihat di kolom deskripsi ya. Nah, baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.